Melanjutkan part sebelumnya, di sini ada seorang ninja yang diam-diam memperhatikan mereka berdua, dan ia tersebut pun tiba-tiba langsung menyerang Zabuza ini sampai terjatuh. Sedangkan Naruto yang melihat hal ini ia pun tak terima dan ia marah-marah kepada ninja tersebut. Pada saat Kakashi mengecek kondisi dari Zabuza, ternyata Zabuza ini telah tewas terkena serangan dari ninja tadi. Kemudian ninja misterius itu memperkenalkan dirinya kepada mereka semua, di mana ia merupakan pasukan khusus dari Kirigakure yang bertugas untuk menangkap para penjahat yang berkeliaran. Kemudian ia pun membawa Zabuza untuk pergi dari sana, dengan alasan Zabuza ini akan diteliti lebih lanjut. Pada saat mereka pergi Kakashi jatuh pingsan. Singkat cerita Kakashi pun akhirnya terbangun dari pingsannya, dan saat ini mereka telah sampai di kediaman Tuan Tazuna. Di sisi lain ternyata Zabuza masih hidup, dan ninja yang bersamanya tadi itu ternyata adalah rekan dari Zabuza, dan ia adalah Haku. Di sini Oa sengaja membuat Zabuza ini mati suri demi bisa membawanya pergi dari sana, karena jika tidak maka Zabuza akan mati di tangan Kakashi. Sedangkan Kakashi ia pun merasa ada yang tak beres dengan ninja pembunuh tadi, karena biasanya ninja pemburu itu langsung melenyapkan penjahat di tempat tersebut. Tapi kenapa ini malahan dibawa pergi? Di sini ia pun mengungkapkan kepada Naruto jika Zabuza ini masih hidup. Bahkan ia juga mengatakan kepada mereka semua bahwa senjata yang digunakan ninja pemburu tadi bukanlah senjata yang mematikan, melainkan adalah sebuah senjata yang mengincar titik cakra seseorang. Dengan kata lain ada sebuah titik di tubuh manusia yang jika terkena senjata tersebut maka orang tersebut bisa mati suri. Dan untuk mengantisipasi hal ini maka Kakashi akan memberikan latihan terlebih dahulu. Tak lama kemudian datanglah cucu dari Tuan Tazuna ke sana. Dan ia adalah Inari. Pada saat melihat para ninja ia pun mengatakan kalau mereka semua akan mati. Di sini Naruto yang mendengar hal itu ia pun tak terima dengan perkataan dari Inari. Pada saat Inari pergi Naruto pun diam-diam mengikuti kemana perginya Inari. Pada saat ia berhasil menemukan Inari, di sini ia pun bingung, kenapa Inari ini menangis, dan karena tak tega akhirnya Naruto pun memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya mereka pun memulai latihannya. Di sini Kakashi pun menjelaskan kepada mereka semua di mana pada latihan kali ini mereka akan melatih cakra mereka untuk berpusat pada satu titik. Di sini Kakashi pun menunjukkan latihan kepada mereka, di mana kali ini mereka harus memusatkan cakra mereka pada kaki mereka. Dan hal ini digunakan untuk bisa memanjat pohon. Setelah menjelaskan semua ini mereka pun memulai mempraktekkan latihan tersebut. Dan untuk mengukur sejauh mana mereka berkembang, Kakashi pun menyuruh mereka semua untuk menggaris batas akhir mereka memanjat dengan kunai. Di sini hanya Naruto sajalah yang terjatuh pada awal latihan kali ini. Sedangkan Sakura ia telah berada di atas pohon. Dan hanya Sakura lah yang memiliki pengontrolan cakra yang sangat bagus. Sedangkan Kakashi ia pun memanasin mereka berdua di mana mereka berdua itu lemah dan lebih lemah dari Sakura. Mendengar hal ini semangat mereka pun membara dan tak ingin kalah dengan Sakura. Sementara itu Gato pun datang dan memarahi Zabuza karena ia tak sanggup untuk menghabisi Tuan Tazuna. Di sini Haku yang tak terima dengan perlakuan Gato ia pun marah kepada Gato dan ia mengatakan jangan pernah sesekali merendahkan kita. Di sisi lain Naruto dan kawan-kawan pun tak menyerah bahkan kepala Naruto ini sampai benjol gara-gara terjatuh dari atas pohon. Lalu Naruto pun mendatangi Sakura untuk menanyakan apa rahasia di balik semua ini. Keesokan harinya Sakura pun pergi untuk mengawal Tuan Tazuna dalam membangun sebuah jembatan. Tak lama kemudian ada salah satu pekerja yang mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, karena ia takut berurusan dengan Gato. Mendengar hal ini Tuan Tazuna pun tak bisa berbuat banyak, dan ia pun mengiyakan kemauan dari pekerjaannya tersebut. Di sisi lain Naruto dan Sasuke pun masih berlatih untuk mengendalikan cakra milik mereka. Di sini mereka pun saling beradu siapa yang paling tinggi di antara mereka. Sedangkan Sakura ia pun diajak Tuan Tazuna untuk pergi berbelanja di pasar. Di sana ia pun melihat kondisi masyarakat di sana yang sangat parah. Dan hal ini tentunya disebabkan oleh kedatangan Gato yang mempengaruhi ekonomi mereka. Bahkan ada satu anak kecil yang meminta makanan kepada Sakura. Pada saat Sakura memberikan makanan kepada anak itu sangat senang menerima pemberian dari Sakura. Berbeda dengan Naruto dan juga Sasuke, di sini mereka pun masih tak menyerah untuk mengendalikan cakra milik mereka. Pada saat Naruto mulai fokus dalam mengontrol cakra miliknya, Sasuke pun mengganggunya dan ia bertanya kepada Naruto, sebenarnya apa rahasia yang diucapkan oleh Sakura tadi. Namun karena Naruto jahil Naruto pun tak mau memberikan rahasia tersebut. Pada malam harinya Sakura pun menanyakan kepada Tuan Tazuna, kenapa foto ini sebagian menghilang.
Pada saat mendengar kata-kata dari Sakura, Inari pun sedih dan pergi dari sana. Kemudian Tuan Tazuna menjelaskan kepada mereka semua, jika itu adalah ayah dari Inari, yang mana bahkan mereka ini tak memiliki hubungan darah sama sekali. Di mana pada saat itu Inari dibully oleh beberapa anak nakal, sampai pada akhirnya Inari ini harus menyelamatkan anjingnya yang dilemparkan oleh anak-anak nakal tersebut ke dalam sungai. Namun Inari pada saat itu belum bisa berenang sehingga membuat dirinya ini tenggelam di sana. Pada saat ia terbangun ia pun melihat ada seorang pria yang menyelamatkannya. Dia ialah Kaisa. Bahkan karena kebaikan dari pria tersebut ibu Inari pun memutuskan untuk menikah dengannya. Namun ayah Inari harus meninggal karena ia mencoba untuk menarik jembatan yang terbawa arus. Karena Gato tak terima hal tersebut akhirnya Gato pun memutuskan untuk menghabisi ayah Inari di hadapan semua orang. Keesokan harinya Naruto yang kelelahan latihan ia pun didatangi oleh seorang gadis cantik. Bahkan pada saat Naruto menyadari hal tersebut ia pun kagum dengan kecantikan wanita itu. Bahkan Sakura kalah cantiknya dengan wanita tersebut. Di sini ia perkenalkan dirinya kepada Naruto. Jika ia adalah Haku, di sini Haku pun menanyakan kepada Naruto, kenapa kau berlatih begitu keras? Dan Naruto pun menjawabnya, aku ingin menjadi kuat dan aku ingin menjadi Hokage. Pada saat gadis itu pergi ia pun mengatakan, aku seorang laki-laki. Di sini Naruto kaget pada saat ia mendengar kata-kata tersebut. Tak lama kemudian datanglah Sasuke ke sana. Begitu juga dengan Sakura dan guru Kakashi, mereka berdua pun datang untuk mencari Sasuke dan juga Naruto. Pada saat mencari posisi Naruto, Naruto pun memanggil mereka yang ternyata saat ini Naruto telah berhasil naik ke atas pohon. Di sini Naruto pun pamer kepada mereka di mana ia bisa melakukan hal ini dan Van terbalik. Namun karena kecerobohannya ia pun harus terjatuh dari pohon tersebut, dan untung saja ada Sasuke yang datang untuk menyelamatkannya. Pada malam harinya mereka berdua pun berhasil untuk mencapai puncak pohon tersebut. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah Tazuna. Di sini dengan bangganya mereka mengatakan kepada guru Kakashi jika mereka saat ini telah berhasil untuk mencapai puncak pohon tersebut. Keesokan harinya mereka pun pergi untuk mengawal Tuan Tazuna ke jembatan, sedangkan Naruto yang masih tertidur ia pun ketinggalan dan ia segera untuk menyusul mereka berempat. Pada saat di jalan Naruto pun melihat ada hal yang aneh yang ada di sana, di mana banyak sekali hewan yang terkena tebasan pedang, sedangkan mereka berempat pun kaget karena anak buah Tuan Tazuna tewas. Tak lama kemudian muncullah kabut ke sana. Di sini Kakashi penuh memerintahkan Sakura dan Sasuke untuk bersiap-siap karena Zabuza ini akan datang. Dan benar saja tiba-tiba muncullah Bunshin Zabuza ke sana. Di sini Sasuke pun diperintahkan Kakashi untuk mengalahkan mereka semua. Dan dengan cepat Sasuke pun berhasil untuk mengalahkan Bunshin dari Zabuza. Di sisi lain di kediaman Tuan Tazuna, Inari dan ibunya pun kedatangan tamu dari anak buah Gato. Di sini mereka pun dipaksa untuk ikut bersamanya, dikarenakan mereka berdua tak bisa melawan. Akhirnya mereka berdua pun pasrah untuk dibawa menemui Gato. Namun siapa sangka di perjalanan Naruto pun datang ke sana untuk menyelamatkannya. Di sini anak buah Gato pun kewalahan untuk melawan Bunshin milik Naruto. Lalu Inari menanyakan kepada Naruto, kenapa kau tahu hal ini akan terjadi? Dan Naruto menjawabnya, pada saat aku di jalan aku melihat keanehan yang mengarah ke rumahmu, jadi aku memutuskan untuk kembali. Setelah berhasil membereskan dua kroco ini Naruto pun bergegas untuk kembali ke jembatan, sedangkan Sasuke dan lainnya mereka pun masih bersikeras untuk menghadapi serangan dari Zabuza. Di sini Sasuke pun berhadapan dengan Haku, dan dengan mudahnya Sasuke berhasil untuk mengalahkan Haku. Di sini Kakashi pun menjelaskan kepada Zabuza, jangan pernah sesekali kau meremehkan kekuatan dari ninja Konoha, yang mana Sasuke ini adalah ninja terkuat nomor 1 di Akademi, lalu Sakura Beban adalah ninja paling jenius di Akademi, sedangkan Naruto adalah ninja paling penuh dengan kejutan. Mendengar hal ini Haku pun kembali bangkit dan pada kali ini ia pun tak segan-segan untuk menghajar Sasuke. Lalu ia pun mengeluarkan jutsu miliknya untuk melawan Sasuke, di mana kali ini Sasuke terperangkap ke dalam jutsu milik Haku. Di sini Sasuke pun diajar habis-habisan oleh Haku. Tak lama kemudian datanglah Naruto ke sana untuk menyelamatkan Sasuke. Di sini Naruto pun berhasil untuk mengeluarkan Haku dari cermin tersebut, sedangkan Sasuke yang melihat hal ini ia pun senang karena Naruto bisa menyerangnya dari luar sedangkan dirinya akan menyerang Haku dari dalam. Namun siapa sangka ninja yang penuh kejutan ini mulai ikut masuk ke dalam cermin bersama Sasuke. Di sini Sasuke pun kesal kepada Naruto, kenapa bisa-bisanya ia ikut masuk ke dalam sini?
Begitu juga dengan Kakashi yang melihat hal itu pun ia tak bisa menyalahkan Naruto, karena Naruto adalah ninja yang penuh dengan kejutan. Di sisi lain Sasuke pun kembali menyerang Haku dengan katon miliknya, namun hal itu sia-sia karena katon miliknya ini tak mempan sama sekali. Di sini Haku pun kembali menyerang mereka berdua dengan jarum miliknya, sedangkan Naruto yang tak mengetahui tubuh asli Haku ia pun mengeluarkan bunshin miliknya untuk menyerang Haku, namun semua itu sia-sia karena Haku ini memiliki kecepatan yang melebihi Naruto. Sementara itu Kakashi yang melihat pertarungan dari Naruto ia pun menyadari teknik yang digunakan Haku adalah teknik Kekkei Genkai. Di sini ia pun memutuskan untuk mengeluarkan saringan untuk menyelesaikan semua ini, namun belum juga mengeluarkan saringan miliknya Zabuza pun langsung menyerang Kakashi. Di sini Kakashi pun dapat menaiki serangan dari Zabuza meskipun tangan kanannya ini terluka, sedangkan Naruto ia tak menyerah begitu saja. Ia pun kembali mengeluarkan bunshin miliknya untuk menyerang Haku, namun hasilnya sama saja. Namun Sasuke menyadari sesuatu dengan dirinya, di mana ia merasakan saringan dalam dirinya ini akan bangkit, lalu ia pun kembali menyuruh Naruto untuk mengeluarkan bunshin miliknya. Pada saat melihat gerakan Haku Sasuke pun menyerang Haku dengan katon miliknya, dan benar saja, tubuh Haku yang asli ini terkena api katon milik Sasuke, bahkan ketika Haku menyerang Sasuke ia pun bisa menangkis semua serangan dari Haku. Di sini Haku pun merasa jika serangannya kali ini tidak mempan kepada Sasuke, dan akhirnya Is pun memutuskan untuk menyerang Naruto, dan untung saja Naruto selamat berkat Sasuke yang melindungi dirinya. Dan apakah yang akan jadi selanjutnya? Kita tunggu di next video. Jangan lupa like, share dan subscribe ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat bikin konten. Sayonara.